Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bertemu lagi dengan Pak Septa di mata kuliah Historical Content Creator. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konten kreator, peran, tantangan, dan peluang. Panduan untuk memahami dunia konten kreator. Pengertian konten kreator. Apa itu konten kreator? Konten kreator adalah seseorang yang membuat dan membagikan konten di platform digital. Konten bisa berupa video, tulisan, gambar, audio, atau multimedia lainnya. Platform yang digunakan misalnya ada YouTube, Instagram, TikTok, blog, podcast, dan lain sebagainya. Sebelum teman-teman memahami konten kreator, ada baiknya teman-teman bisa memahami jenis-jenis konten kreator agar nanti teman-teman bisa tahu mau ke arah mana ketika teman-teman membuat konten kreator. Yang pertama ada vlogger dan youtuber. Vlogger dan youtuber itu membuat konten video tentang berbagai topik, misalnya lifestyle, travel, tutorial, dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman punya hobi traveling, bisa teman-teman membuat konten kemudian bisa diunggah di YouTube. Atau mungkin teman-teman suka dalam membongkar pasang mainan-mainan atau mungkin barang-barang kuno, itu bisa juga teman-teman membuat konten dari barang-barang kuno dan mainan-mainan tersebut. Atau juga lifestyle, ketika teman-teman memiliki gaya hidup yang misalnya gemar ngopi, suka nongkrong di warung kopi, itu bisa juga dijadikan sebagai bahan konten. Kemudian yang kedua ada influencer media sosial. Apa itu influencer media sosial? Influencer media sosial itu berbagi konten di Instagram, TikTok, Twitter untuk mempengaruhi opini pengikut. Makanya teman-teman perlu perhatikan perbedaan kategori konten kreator ini. Yang ketiga ada podcast, teman-teman. Podcast itu membuat konten audio dengan berbagai topik, misalnya pendidikan, hiburan, atau mungkin wawancara. Nah, podcast ini itu bisa juga teman-teman buat dengan yang ringan-ringan, materi yang ringan-ringan, misalnya materi tentang pendidikan, ngobrol tentang kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar, ngobrol tentang kampus Merdeka, atau mungkin ngobrolin sesuatu hal tentang teori konspirasi. Nah, itu bisa juga untuk dibuat podcast, teman-teman. Yang keempat ada blogger. Blogger ini adalah menulis artikel di platform blog tentang beragam tema. Jadi blogger ini adalah bagaimana teman-teman difasilitasi yang suka menulis, membuat artikel, membuat cerpen, membuat buku harian atau diary, itu bisa teman-teman muat di blogger. Nah, yang kelima, bagi teman-teman yang suka main games, Mobile Legends, Free Fire, PUBG, itu juga bisa dijadikan konten. Jadi ketika live streaming, teman-teman bisa membagikan konten tersebut atau merecord konten tersebut untuk kemudian diunggah di jejaring sosial yang teman-teman miliki. Nah, apa alasan menjadi konten kreator? Passion, teman-teman. Ya. Mengapa menjadi konten kreator? Ada semacam passion yang perlu teman-teman kembangkan selain teman-teman menjadi guru. Nah, konten kreator itu adalah pandai untuk mengekspresikan diri. Nah, ini juga terkait dengan bagaimana Merdeka Belajar itu, bagaimana setiap mahasiswa itu diberi kebebasan untuk mengekspresikan diri. Nah, yang kedua, mengapa menjadi konten kreator? Adanya sebuah sumber penghasilan yang dapat menjadi sampingan bagi kita. Atau mungkin kalau teman-teman itu lebih fokus, nantinya bisa jadi menjadi konten kreator itu menjadi pekerjaan utama. Meskipun hasil akhir monetisasi atau mendapatkan uang dari karya konten yang kita upload itu merupakan hasil akhir ya teman-teman, bukan tujuan utama. Nah, ini yang terpenting teman-teman.
keterlibatan. Bagaimana sekarang itu yang penting adalah menjaring jejaring komunitas, membangun sebuah komunitas di mana komunitas ini dapat saling support, ya teman-teman. Nah, kelebihannya menjadi konten kreator itu adalah seorang konten kreator itu berbeda dengan orang yang bekerja di kantoran. Kalau teman-teman bekerja di kantor atau di sekolah itu, maka akan ada waktu dimana teman-teman harus masuk jam 7, pulang jam 3, atau mungkin bahkan lebih. Nah, menjadi konten kreator itu bisa bekerja dari mana saja dan waktunya itu bisa teman-teman sesuaikan, bisa teman-teman manajemen sendiri. Nah, apa saja platform konten populer? Ya, ada YouTube yang digunakan untuk membuat video panjang. Nah, dari penjelasan ini nanti teman-teman bisa tahu kira-kira saya mau fokus platform apa yang ingin saya gunakan. Kalau teman-teman suka mengunggah foto atau video pendek, maka gunakanlah Instagram. Ya, kalau teman-teman pengen membuat video-video yang kreatif, di mana video itu lebih bersifat komunikatif, gunakanlah TikTok. Nah, bagi teman-teman yang suka menulis, maka tidak ada salahnya teman-teman mulai dari sekarang itu belajar membuat blog. Ketika punya tulisan itu diupload di blog, ya. Jika memang ada kelebihan uang, teman-teman bisa membeli domain, sehingga apa yang kita dapatkan monetisasi. Ada iklan yang bisa kita pasang di website kita tersebut atau di blog kita tersebut. Nah, yang kelima ada podcast, teman-teman. Podcast ini adalah audio konten. Audio konten ini seperti teman-teman lihat, ada Deddy Corbuzier dengan Close the Door, kemudian ada juga Guru Gembul, atau mungkin banyak yang teman-teman sering temui di sosial media YouTube tentang podcast yang bisa menjadi sumber inspirasi juga. Nah, yang terakhir itu ada Twitch, teman-teman. Twitch ini adalah memang platform yang digunakan khusus untuk streamer atau teman-teman yang suka streaming game, biasanya seperti itu. Nah, apa yang dibutuhkan oleh seorang konten kreator? Seorang konten kreator itu paling tidak memiliki ide yang ingin ia kontenkan, dan ide itu harus pasti unik, teman-teman. Ya, ide atau mungkin original, atau mungkin belum ada yang membuat. Jadi itu adalah kreativitas. Nah, kemudian selain kreativitas, teman-teman juga bisa memiliki keterampilan untuk mengedit video tersebut, mengedit video, mengedit audio atau foto, sehingga bisa menjadi sebuah konten yang enak untuk dilihat. Nah, selain editing dan kreativitas, ada juga ketika membuat konten harus ada storyboard, teman-teman. Kenapa kok harus ada storyboard? Itulah gunanya konten, itulah gunanya penulisan. Karena kalau tanpa ada storyboard, maka bisa dijamin konten yang teman-teman buat itu bisa melebar atau mungkin tidak sesuai dengan apa tujuan awal yang ingin disampaikan. Nah, yang keempat itu adalah keterampilan public speaking atau berbicara di depan kamera atau mikrofon, teman-teman. Kelihatannya mudah berbicara di depan kamera atau mikrofon, tetapi ketika teman-teman berada di depan kamera atau berada di depan mikrofon, jika tidak ada pengalaman atau tidak mencoba, maka akan terasa susah, mungkin juga terasa kaku atau kagok, ya teman-teman. Nah, yang terakhir adalah manajemen waktu, konsisten dalam membuat konten. Misalnya nih, ketika membuat konten tentang sesuatu hal, tentang lingkungan hidup gitu, kemudian teman-teman upload, akan tetapi ketika diupload ternyata viewersnya sedikit. Nah, teman-teman putus asa di situ, akhirnya tidak membuat konten. Nah, itu tidak boleh, karena
konsistensi ini penting untuk membangun tadi teman-teman, jejaring, membangun komunitas. Nah, ada tahapan-tahapan membuat konten teman-teman. Yang pertama adalah riset. Sebenarnya apa yang ada di dalam sini itu adalah inti hampir sama dengan teman-teman ketika membuat skripsi. Hanya bahasa ini disederhanakan oleh para konten kreator itu untuk lebih mudah dipahami. Nah, apa yang perlu dilakukan? Yang pertama riset. Sama ketika teman-teman membuat skripsi, itu harus ada latar belakang rumusan masalah, riset dulu. Apa yang mau diteliti? Atau apa yang audiens inginkan? Tren apa sih yang sedang naik? Nah, kemudian ada perencanaan. Perencanaan itu metodologi penelitian, sama. Menyiapkan ide, menyiapkan konsep. Ketika terjun lapangan itu harus seperti apa, metode apa yang digunakan, wawancara siapa yang diwawancara, atau POV atau point of view apa yang ingin diambil. Nah, akhirnya ketika terjun lapangan itu take video, mengambil foto, merekam video, menulis artikel atau menulis storyboard. Itu yang dilakukan ketika terjun di lapangan. Nah, setelah terjun di lapangan, apa? Editing. Sama dengan teman-teman konsultasi, ada revisi, memperbaiki konten. Baru kemudian yang terakhir adalah publikasi, ditayangkan di platform sosial media yang teman-teman inginkan. Sama seperti teman-teman ketika hasil akhirnya itu membuat skripsi dan diterbitkan dalam jurnal atau jurnal ilmiah atau artikel ilmiah. Nah, berikutnya adalah monetisasi konten teman-teman. Monetisasi itu cara menghasilkan uang sebagai konten kreator. Yang pertama AdSense. AdSense itu iklan ya. Di awal saya sudah singgung ketika teman-teman menonton YouTube pasti ada iklan yang muncul di situ dan biasanya kita lewati. Nah, ketika iklan itu muncul maka uang dari iklan yang muncul itu akan masuk ke konten kreator atau mungkin sang konten kreator tersebut teman-teman. Atau teman-teman punya blog dan di blog itu ada iklan yang bisa ditampilkan, maka ya sama, maka iklan itulah hasil uang teman-teman. Sponsorship. Nah, kalau teman-teman punya bakat make up atau kalau teman-teman punya bakat untuk merestorasi sepeda atau merestorasi benda-benda kuno, nah teman-teman bisa juga menggandeng branded tersebut agar ya teman-teman bisa dapat cuan ya kan? Misalnya pandai make up nih, pakai make upnya MS Glow atau siapalah di situ ya kan, kemudian di-upload di Instagram. Kalaupun teman-teman bisa dengan baik meramu videonya, maka saya yakin akan beberapa produk itu yang meminta teman-teman untuk dijadikan endorse. Nah, kemudian yang ketiga ada affiliate marketing. Affiliate marketing ini seperti di Shopee ya teman-teman, komisi dari produk, penjualan produk ya, seperti itu. Nah, alangkah lebih baiknya sendiri kalau teman-teman punya sebuah produk yang bisa dijual, yang bisa dikontenkan, yang bisa dijual. Nah, itu malah lebih bagus. Di kita uang monetisasi itu akan langsung masuk ke rekening pribadi kita sendiri tanpa harus melalui pihak pertama atau pihak kedua. Nah, apa tantangan menjadi konten kreator? Tantangan yang harus dihadapi itu yang pertama konsisten teman-teman. Karena membuat konten itu tidak mudah, apalagi harus rutin. Kemudian yang kedua algoritma. Algoritma ini jangan terlalu dipusingkan ya teman-teman, karena memang setiap sosial media itu memiliki algoritma sendiri-sendiri. Nah, yang ketiga adalah kompetisi atau persaingan yang ketat. Bagaimana teman-teman bisa lihat antara konten kreator yang satu dengan konten kreator yang lain, meskipun pokok bahasanya sama, tapi mereka saling berlomba-lomba untuk bisa menampilkan sebuah konten yang menarik agar audiens itu bisa tertarik dan mengklik subscribe-nya. Nah, yang terakhir teman-teman, jangan pernah mundur ketika muncul kritik atau komentar negatif.
Jadikan itu sebagai semangat untuk teman-teman terus maju dan terus berkembang. Bagaimana tips sukses menjadi konten kreator? Yang pertama, kenali audiens. Buat konten sesuai minat audiens. Jadi fokuskan teman-teman, misalnya mau membuat konten khusus untuk anak-anak kecil, ya berarti teman-teman fokuskan untuk membuat konten untuk anak-anak kecil, misalnya membuat mainan, membongkar pasang mainan, atau ASMR ya, misalnya teman-teman bisa perhatikan ASMR makan roti, puding dan lain sebagainya, itu adalah audiens. Nah, jadilah autentik. Autentik ini adalah hampir sama seperti originalitas, teman-teman. Jadi jangan pernah menjiplak karya orang lain ya. Sekali lagi, jangan pernah menjiplak karya orang lain, karena ini sama dengan ketika skripsi di plagiarisme, itu juga sama. Ketika tidak otentik, tidak original, ya maka audiens akan menjadi ini berarti niru nih gitu. Yang ketiga itu terus berinovasi dan mengeksplorasi ide-ide baru. Ini kayaknya belum pernah ada yang buat nih, coba ini seperti itu, buat konten menyusuri sungai ketika malam hari gitu. Nah, tapi semuanya juga harus teman-teman pertimbangkan ya, ada resiko, ada bagaimana nanti penanganan ketika di lapangan dan lain sebagainya, itu juga harus menjadikan pertimbangan. Nah, yang terakhir itu kembali lagi di beberapa slide sebelumnya tentang membangun jejaring. Jadi bangunlah jejaring sosial, itu menjadi sebuah tujuan utama teman-teman menjadi konten kreator. Di zaman modern saat ini, itu yang penting itu adalah jejaring, teman-teman ya, koneksi, atau bahasanya Nokia itu connecting people. Bagaimana antara manusia yang satu dengan manusia yang lain itu saling berkoneksi, saling berinteraksi. Nah, ini adalah beberapa contoh konten kreator yang sukses, seperti ada podcastnya Deddy Corbuzier dengan Close the Door, kemudian ada PewDiePie yang konten tentang games atau mungkin kehidupan dia, lifestyle dia sehari-hari, atau mungkin ini Zoila itu lebih ke kosmetik dan kecantikan ya, teman. Oke teman-teman, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.